Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Arini Rufaida, SHI, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kami dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam Fikih Ibadah 1. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu ada Ahmad Faiz, Destalia Fitrianingrum, Dita Sari, Nurma Ainun Sofa, dan Wahyu Hidayat. Langsung saja untuk pembahasan materi yang pertama, yaitu ada pengertian toharoh dan macam-macam toharoh yang akan disampaikan oleh Destalia. Kepadanya kami persilahkan. Pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersuci, sedangkan menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Toharoh atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah, seperti dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang bunyinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur." Selanjutnya, macam-macam media toharoh. Allah selalu memudahkan hamba-Nya dalam melakukan sesuatu. Untuk bersuci misalnya, kita tidak hanya menggunakan air, tetapi kita juga bisa menggunakan tanah, batu, kayu, dan benda-benda padat lain yang suci untuk menggantikan air jika tidak ditemukan. Dalam bersuci menggunakan air, kita juga harus memperhatikan air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah: 1. Air mutlak, yaitu air suci dan mensucikan. Yang kedua, air yang suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, air musyamas, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak. Yang keempat, air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Yang kelima, air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis. Untuk selanjutnya, materi pembagian toharoh dan tujuan toharoh yang akan disampaikan oleh Ahmad Faiz. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Pembagian toharoh. Toharoh atau bersuci menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, bersuci lahiriah. Beberapa contoh yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, atau tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warnanya, seperti dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4, dan pakaianmu bersihkanlah. Kemudian yang kedua adalah bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat, seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya dengan taubatan nasuha atau memohon ampun dan tidak akan membatalkannya, seperti itu. Kemudian cara-cara toharoh, yaitu ada berbagai cara dalam bersuci, seperti berwudu, mandi junub atau mandi wajib,
Dan juga ada bersuci dengan menggunakan debu atau tanah, yaitu bertayamum. Dan juga bisa menggunakan air, tanah, batu, dan kayu, tisu atau kertas termasuk dalam kategori kayu, yaitu dengan beristinja. Cara-cara toharoh menurut pembagian najisnya, yang pertama najis ringan atau biasa kita sebut sebagai najis muafafah. Najis muafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkannya najis ini cukup dengan memercikkan udara kepada yang terkena najis. Kemudian yang kedua, najis sedang atau najis mutawasito. Yang termasuk ke dalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing, dan sebagainya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan udara sampai najis tersebut hilang, baik rasa, bau, maupun warnanya. Yang ketiga, najis berat ataupun najis mughaladoh. Najis berat adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil pasti ataupun qat'i, yaitu anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satu dengan tanah atau batu. Nah, tujuan persyariatan toharoh yang pertama adalah untuk melaksanakan sholat, diawali dengan berwudu atau mandi junub. Yang kedua, mensucikan batiniah melalui pengesaan Allah Subhanahu wa taala seperti menghindari diri dari menyekutukannya, syirik atau kufur. Yang ketiga, menghindarkan diri dari sifat tercela seperti iri, dengki, dan atau ria. 4. Mensucikan diri dari terkena najis hakiki seperti kotoran manusia yang mengenai badan, pakaian maupun tempat ibadah. Terima kasih. Untuk materi yang ketiga yaitu pengertian sholat dan macam-macam sholat sunnah yang akan disampaikan oleh Wahyu Hidayat. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Pengertian sholat. Yang nomor 1 itu sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Sholat secara istilah fikih adalah dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan bacaan salam. 3. Menurut hakikatnya, sholat ialah menghadapkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah dan biasa membangkitkan kesadaran yang dalam pada setiap jiwa terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam sholat, yaitu nomor 1, sholat wajib. Sholat adalah kewajiban yang mempunyai hukum wajib dan sunnah tergantung jenis sholatnya. Sholat yang termasuk fardu ada 2, yaitu sholat fardu ain, yaitu sholat yang wajib dikerjakan dan tidak boleh digantikan oleh orang yang seperti sholat 5 waktu, dan sholat Jumat bagi laki-laki. Sedangkan fardu kifayah adalah sholat yang wajib dikerjakan dan tidak berkaitan dengan dirinya seperti sholat jenazah, sholat wajib dikerjakan dan tidak berkait dengan dirinya seperti sholat jenazah. Sholat wajib ada 5, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kemudian yang kedua, sholat sunnah. Sedangkan sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya, sholat sunnah yang biasanya dilakukan setiap hari yaitu sholat duha, sholat tahajud, dan lain-lain. Sholat sunnah ada 2, yaitu sunnah mu'akkad, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan kuat, seperti sholat di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah sholat yang dianjurkan tetapi tidak dengan diperkenankan kuat seperti sholat rawatib. Macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah yang pertama, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat wajib
atau rawatib ya 5 waktu, atau sholat fardu. Sholat sunnah rawatib dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu dengan jumlah rakaat sebanyak 2 rakaat. Jadi dalam sholat sunnah rawatib terdapat 2 macam sholat sunnah. Yang dikerjakan sebelum sholat fardu yang disebut qobliyah, dan yang dikerjakan sesudah sholat fardu yang disebut ba'diyah. Sholat rawatib dikerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, sholat duha. Sholat duha dikerjakan 2 hingga 12 rakaat dan setelah matahari telah terbit atau naik. Sholat witir. Sholat witir yaitu sholat sunnah muakkad atau dianjurkan yang dirangkaikan sebagai penutup sholat tarawih. Sholat wudhu. Sholat wudhu adalah sholat sunnah atau rakaat yang dikerjakan sesuai wudhu. Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan ketika masuk masjid. Sebelum Anda duduk, sholat tahiyatul merupakan salat untuk menghormati masjid. Oke, terima kasih. Untuk yang keempat yaitu syarat wajib dan sah sholat. Kemudian tujuan pensyariatan sholat yang akan disampaikan oleh Dita Sari. Kepada Dita Sari kami berserah. Ya, terima kasih. Di sini ada syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat, pertama Islam, kedua suci dari haid atau kotoran dan nifas, ketiga berakal, keempat balik, kelima telah sampai dakwah atau perintah Rasul kepadanya, keenam melihat atau mendengar, ketujuh terjaga atau tidak tidur dan tidak lupa. Lalu ada syarat sah sholat. Pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil, kedua suci badan, pakaian dan tempat dari najis, ketiga menutup aurat, keempat mengetahui masuknya waktu sholat, dan kelima menghadap ke kiblat atau Ka'bah. Di sini ada rukun sholat. Yang pertama niat, kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, keempat membaca surat Al-Fatihah, kelima ruku serta tumakninah, keenam itidal serta tumakninah, ketujuh sujud 2 kali dengan tumakninah, kedelapan duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, kesembilan duduk akhir, kesepuluh membaca tasyahud akhir, ke-11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad, dan terakhir memberi salam yang pertama atau ke kanan. Lalu di sini ada tujuan pensyariatan sholat. Pertama, untuk mengingat Allah atau zikir, kedua, mencegah perbuatan keji dan mungkar, ketiga, mengajarkan kerukunan sesama manusia, keempat, mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Untuk materi yang terakhir yaitu pengertian puasa dan tujuan pensyariatan puasa yang akan disampaikan saya sendiri. Untuk pengertian puasa atau saum menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari makan, minuman, dan hawa nafsu. Dan segala yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang membatalkan puasa: 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Haid dan nifas. 4. Jima dengan sengaja. 5. Keluar mani secara sengaja. Untuk tujuan pensyariatan puasa yaitu ada sebagai sarana untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kepada kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghancurkan hawa nafsu jahat, mengingatkan kepada orang-orang fakir dan miskin. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم ارحمنا وارحمنا منا وتقبل من أمتك الصالح. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika as-solihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subahi raqlataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala.